Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Qala al-Imam Ibn al-Ajurram rahimahullahu ta'ala fil muqaddimah al-Ajurramiyah, wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Taib, ini tempat terakhir yang menjadi alamat tanda kasrah ya, yaitu al-fathah. Dan ini seperti kita sudah sebutkan adalah kebalikan dari jamak muannas salim di pembahasan kemarin, nasab, di mana jamak muannas salim dia mansub dengan kasrah. Nah, di sini mamnu minas saraf dia majrur dengan fathah. Adapun fathah dia menjadi tanda jar, tanda khaf pada satu tempat, yaitu ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak bertanwin. Kata beliau rahimahullah, wa aqulu al-fathatu mawdi'un wahidun takunu alamatan ala khafdil ismi wa huwa ismul ladzi la yansarif. Kata Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah, fathah memiliki satu tempat di mana dia menjadi tanda jar, yaitu ismul ladzi la yansarif. Wa ma'na kaunihi la yansarifu annahu la yaqbalu sarfa wa huwa tanwinu. Bahwa makna la yansarif adalah tidak menerima sarf atau tanwin. Kata beliau rahimahullah, wal ismul ladzi la yansarif huwa alladzi ashbaha al-fi'la fi wujudi illataini far'iyatain. Ihdahuma tarji'u ila al-lafzi wal ukhra tarji'u ila al-ma'na. Au wujida fihi illatun wahidatun taqumu maqam al-illatain. Ini definisi dari al-ismul ladzi la yansarif atau al-mamnu' minas sarfi minal asma', yaitu isim yang menyerupai fi'il. Menyerupai apa? Fi'il pada keberadaan atau pada adanya dua illat. Padanya ada dua illat. Ya. Ihdahuma, yang pertama kembali kepada lafaz, dan yang kedua kembali kepada al-makna. Kembali kepada makna. Taib. Di sini penulis rahimahullahu taala mengatakan bahwa sebabnya isim itu mamnu minas sarf. Isim itu tidak boleh bertanwin karena memiliki dua illat. Ya, yang mana illat yang pertama berpulang kepada lafaznya dan illat yang kedua berpulang kepada maknanya. Ataukah isim tersebut hanya memiliki satu illat tapi illatnya terlalu besar. Illatnya terlalu besar ya, sehingga dia diposisikan sama seperti dua illat. Sama seperti dua illat. Baik. Jadi sudah disebutkan sebelumnya bahwa al-ism terbagi jadi dua. Ada mutamakkin, ada isim yang mutamakkin, dan ada yang ghairu mutamakkin. Dan yang mutamakkin terbagi dua, ada yang mutamakkin amkan dan ada mutamakkin ghairu amkan. Nanti ditukar aja saat ini karena lebih ini. Iya. Dapat? Atau itu yang di belakang diturunkan kakinya biar agak begini sedikit. Dapat? Taib. Isim yang mutamakkin ya, dan ada isim yang ghairu mutamakkin. Kemudian yang mutamakkin terbagi dua, ada mutamakkin amkan, ada mutamakkin ghairu amkan. Isim yang mutamakkin, yakni mutamakkin fi ismiyatihi, yang kuat keisimannya. Sampai sini, yang kuat keisimannya itu mutamakkin.
Ada isim yang ghairu mutamakin, yang tidak kuat tidak kuat keisimannya, yaitu apa? Al-harf. Aku al-afan, bukan al-harf. Dia adalah al-asma al-mabniyah. Al-asma isim-isim yang mabni. Ya, isim apa? Mabniyah, domair, terus syarah, mausul, sim istifham, sim fi'il dan sim syart. Ada 6. Ya, kenapa dia mutamakin? Kenapa dia isim ghairu mutamakin? Karena dia asbahal harf. Dia menyerupai apa? Menyerupai huruf. Ini penyebabnya. Asbaha al harf. Dia menyerupai huruf. Lihat isim-isim yang domir, semua kayak huruf, 2 huruf. Ya kan? Sama seperti harfun. Ya, kayak domir huwa sama seperti huruf jar, 2 huruf. Fi, ila. Cuma terdiri dari 2 huruf. Jadi kapan isim asbahal harf menyerupai huruf, maka dia dikatakan ghairu mutamakin, yang menyebabkan dia harus mabni. Baik. Yang kedua, ada isim mutamakin yang kuat keisimannya. Nah, ini terbagi 2 lagi, ada mutamakin yang amkan, mutamakin yang betul-betul kokoh kuat, dan ada yang ghairu amkan. Yang ghairu amkan ini asbaha al-fi'il. Dia menyerupai apa? Fi'il. Fi'il apa? Menyerupai fi'il. Asbah al-fi'il. Inilah apa? Al-mamnu' minas sarf. Sementara ini adalah isim yang normal, isim yang mu'rab apa? Mu'rab munsharif. Mu'rab yang munsharif. Ini kemarin kita bahas di mana? Di pembahasan tanwin tamkin. Baik? Tanwin tamkin di sini dia. Ya. Isim kalau dia mutamakin dan amkan, maka dia pasti akhirannya tanwin tamkin namanya. Tanwin tamkin adalah tanwin yang terdapat pada isim yang mu'rab lagi munsharif. Itu tanwin apa? Tanwin tamkin. Sudah berlalu kemarin di pembahasan tanwin. Lihat ya. Baik, jadi isim kapan dia menyerupai huruf, maka dia mabni. Isim kapan dia menyerupai fi'il, maka dia mamnu minas sarf. Jelas sampai sini? Dia menyerupai huruf, yakni dari sisi jumlah pembentuknya cuman terdiri dari 2 huruf, huwa, hum, ya, alladzi cuman 3 huruf, ya, dan seterusnya. Baik, di sini pembahasannya di mamnu minas sarf, ismul ladzi la yansarif adalah isim ini asbahal fi'il, dia menyerupai apa? Menyerupai fi'il, karena itulah dia mamnu minas sarf. Mamnu minas sarf. Baik. Sekarang kalau dikatakan, perhatikan, kalau dikatakan bagaimana bisa isim atau kapan isim dikatakan menyerupai huruf? Yaitu apa? Ketika jumlah isim itu hurufnya sedikit, sama seperti apa? Sama seperti huruf. Ya, sampai sini huwa dan seterusnya. Ya. Alladzi, kemudian man. Apa itu huruf? Huruf itu definisinya apa? Apa definisi huruf? Madalla ala ma'nan fi ghairiha. Yang menunjukkan makna pada selainnya, itu kan huruf, kayak fi. Tapi apa makna fi? Enggak diketahui kecuali kalau ada kalimat fil bait. Oh, baru diketahui fil bait. Ya, sampai sini? Nah. Ada kemiripan dengan kayak huwa dia. Kenapa dia? Nanti dikatakan huwa yaktubu, baru ada dapat gambaran. Ya, sampai sini? Ya. Di mana huwa ini dia nanti bisa diketahui dengan bantuan apa? Dilala apa? Dilala mukhatab atau ghaib atau mutakallim. Apa definisinya domir? Domir adalah isim yang diketahui apa? Diketahui yang dimaksud darinya dengan dilala apa? Dengan menggunakan qarina apa? Qarina takallum atau mukhatab atau ghaib. Kan begitu ya? Kalau isim mausul
Isim mausul juga kita tidak bisa ketahui kecuali ada korina apa? Silatul mausul. Misalnya alladzi. Apa artinya alladzi? Yang. Apa artinya yang? Alladzi. Tidak bisa diketahui kecuali ada korina. Yani ja'alladzi qoma. Saya katakan ja'alladzi, telah datang yang. Apa maksudnya telah datang yang? Enggak jelas alladzi sampai datang silatul mausul. Ja'alladzi qoma. Baik, ja'alladzi yadrusu. Nanti ada kalimat setelah alladzi, ada jumlah setelah alladzi baru diketahui. Nah, itu kan mirip dengan huruf kan? Huruf nanti ada kata yang mendukungnya atau datang kata setelahnya baru jelas apa artinya min, ila, an. Makanya isim domir, isim mausul, ya kan? Ini ada kemiripan dengan apa? Fi'il dari sudut pandang itu. Imma dari sudut pandang karena memang susunan kalimatnya kebanyakannya cuman satu dua huruf, tiga huruf sedikit, atau imma karena kebutuhan dia kepada yang lain untuk menerangkan maknanya. Untuk menerangkan apa? Maknanya. Paham sampai sini? Karena itulah isim-isim yang seperti itu dia mabni. Dia apa? Mabni. Baik, karena dia menyerupai huruf. Sekarang kenapa mamnu minas sharaf dikatakan menyerupai fiil? Dari sudut pandang mana keserupannya dengan fiil? Paham ini? Fiil dia juga punya dua kekurangan. Kekurangan yang pertama pada lafaznya dan kekurangan yang kedua pada maknanya. Kekurangan pada lafaznya apa? Fiil yahtaju ila al-fa'il. Tidak membutuhkan fa'il, tidak? Wajib membutuhkan fa'il, tidak boleh tidak. Berarti dia apa? Membutuhkan yang lain. Ini kekurangan pada apa? Kekurangan pada lafaz. Sementara kekurangan pada makna. Kekurangan pada makna apa? Apa definisinya fi'il? Ma dalla ala ma'nan fi nafsiha, yani hadas, baik, wala waqtaranat bizaman. Dia menunjukkan apa? Dia menunjukkan al-hadas dan az-zaman. Baik. Ini kekurangan dia pada apanya? Kekurangan pada maknanya. Kata para ulama, kekurangan pada maknanya. Jelas sampai sini? Nah, maka fi'il itu memiliki dua tanda kutip ilat, kekurangan pada lafaz dan kekurangan pada maknanya. Nah, mamnu minas sharaf juga sama. Isim-isim mamnu minas sharaf juga punya dua kekurangan ilat pada lafaz dan ilat pada makna. Karena itulah mamnu minas sharaf tidak bertanwin. Kenapa? Sebagaimana fi'il tidak boleh bertanwin. Fi'il boleh bertanwin tidak? Tidak boleh bertanwin fi'il. Tanwin itu tanda apa? Tanda isim. Maka fi'il tidak boleh tanwin. Maka tatkala isim ini menyerupai fi'il, dia juga ikut tidak boleh bertanwin. Apa keserupannya? Sama-sama punya dua masalah. Lafaz dan pada lafaz dan pada maknanya. Makanya di situ beliau rahimahullah mengatakan apa? Perhatikan definisinya ismul ladzi la yansharif adalah alladzi asbahal fi'la. Ismul ladzi la yansharif adalah alladzi asbahal fi'la, isim yang menyerupai fi'il. Fi wujudi illatain. Lihat keserupannya apa? Keserupannya dalam hal memiliki dua illat. Sebagaimana fi'il memiliki dua illat, si isim ini juga memiliki dua illat. Di mana dua illat ini far'iyatan, yakni terbagi jadi dua. Ihdahuma tarju ila lafzi wal ukhra tarju ila makna. Ya, di mana illat yang pertama pada ismul ladzi la yansharif ada illat yang tertuju kepada lafaznya dan ada illat yang tertuju pada maknanya. Sama seperti fi'il. Fi'il ini ada illat kekurangan yang tertuju pada lafaznya dan ada illat yang tertuju pada apa? Pada maknanya. Jelas sampai sini? Ya ibarat begini, kayak kita manusia, kita punya fisik, kita punya mental di dalam, ada kelihatan, ya kan? Ya. Penyakit ada dua, ada penyakit yang menyerang fisik, kita luka, ya, tergores dan seterusnya, ya. Ada juga penyakit mental yang menyerang makna, mentalnya kita. Nah, isim seperti itu. Isim kalau yang diserang cuman lafaznya toh, tetap dia bertanwin, tetap kuat. Yang penting maknanya nggak diserang. Yani, maknanya isim kan kalau kayak kita, rohnya kita manusia.
batinnya. Kalau isim diserang maknanya, ada penyakit pada maknanya tapi lafaznya tidak, isim tetap aman, tetap bertanwin. Nah, yang bermasalah kalau dua-duanya sudah kena penyakit. Lafaznya dan maknanya isim sudah kena. Ibarat manusia kena dua-duanya. Lafaznya sama, zahirnya sama, batinnya kena ilat. Barulah dia sempurna sakitnya. Ya, barulah sempurna sakitnya. Barulah sempurna si isim itu menyerupai fiil. Kalau si isim cuman terkena ilat pada lafaznya, maknanya tidak, dia belum menyerupai fiil seutuhnya. Belum. Nanti kena dua-duanya baru menyerupai fiil sepenuhnya, sehingga dia tidak boleh bertanwin sebagaimana fiil tidak boleh bertanwin. Paham maksudnya? Baik, itu dulu. Betul, kalau mau ini. Hadas. Sebentar, afwan, ini ada yang keliru di sini. Ini bukan zaman ya. Ini makna ya al-masdar dengan al-fa'il. Jadi fi'il kalau dikatakan doroba, maka di dalam doroba mengandung makna dorbun sama doribun. Ya, doroba artinya apa? Di dalamnya terjadi apa? Doroba menunjukkan apa? Hadas, kejadian. Kejadian itu kan masdar, yaitu dorban. Dan doroba juga menunjukkan ada yang melakukannya, yaitu dorib, fa'il. Ini jadi bukan hadas hadas dengan zaman ya, tapi kekurangan maknanya fi'il adalah dia menunjukkan masdar dan fa'il. Dia menunjukkan di dalamnya terkandung apa? Makna masdar dan fa'il. Ya, ini pelaku dari fi'il tersebut. Ini secara makna ya. Kalau ini secara lafaz membutuhkan fa'il. Lafaznya membutuhkan fa'il. Baik. Ya, jadi sekali lagi makna atau ilat yang menyerang fi'il pada maknanya, ya, ilat yang menyerang maknanya adalah karena fi'il itu apa? Terdiri dari dua hal untuk membentuk maknanya, yaitu membutuhkan apa? Ada makna masdar dan fa'il. Nanti terkumpul dua-duanya baru apa? Baru jadilah maknanya fi'il secara utuh. Ya, kalau misalnya doroba, ya, doroba, sekedar doroba yang diinginkan kejadian pemukulan tanpa diinginkan tidak ada pelakunya, tidak bisa dikatakan doroba, ya kan? Demikian pula sebaliknya, kalau doroba yakni ada yang memukul tapi tidak ada kejadian pemukulannya, juga tidak bisa dikatakan doroba. Maka secara makna fi'il nanti sempurna kalau disokong oleh dua ini, ada dua-dua ini. Nah, ini kekurangan kan, kekurangan pada makna, karena dia membutuhkan dua hal untuk menyempurnakan maknanya. Itu maksudnya. Dia membutuhkan dua hal yang untuk menyempurnakan apa? Maknanya. Ya, sampai sini. Beda sama kitabun. Apa makna kitab? Kitab bermana? Kitabah, dom, satu toh. Cukup satu untuk menyempurnakan apa? Maknanya isim. Ya kan? Tidak ada makna, ada nggak makna pelaku di dalamnya kalau dikatakan kitabun? Tidak ada. Hanya menunjukkan makna apa? Hanya menunjukkan masdar, kitabah. Kitabun, yakni ada kitabah di dalamnya. Terjadi penulisan tapi tidak terbersit di situ ada makna pelaku. Beda dengan fi'il. Paham ya? Jadi dia membutuhkan dua untuk menyempurnakan maknanya. Karena itulah dianggap itu illat, cacat. Kurang dia. Berbeda dengan isim. Paham? Ya. Ada jam dinding di sini, antum harus beli jam dinding satu. Yang kecil-kecil aja.
Jadi kata beliau, suatu isim, lanjut saja. Ini suatu isim nanti di mamnu minas sorfi kalau berkumpul padanya dua ilat, di mana bukan sembarangan dua ilat. Dua ilat ini satu menyerang lafaznya, satu menyerang maknanya, terkait dengan lafaz dan terkait makna. Atau ada satu ilat saja tapi terlalu besar ini ilatnya. Ibarat penyakit kronis ya, yang sudah cukup untuk menempati posisi dua ilat. Itu au illatun au wujida fihi illatun wahidah, ditemukan padanya satu ilat saja, taqumu maqamal illatain ya, tapi ilatnya ini besar sampai setara dengan kedudukan dua ilat. Sudah ya? Sudah tulis? Selesai di atas? Belum? Silakan. Baik. Nah, sekarang kita sudah tahu ilat pada lafaz, ilat yang menyerang fiil mudhari, pada fiil maksudnya. Lafaznya maksudnya ini ilatnya ya, penyakit pada lafaznya adalah membutuhkan fa'il, dan penyakit pada maknanya adalah apa? Karena dia membutuhkan dua hal untuk membentuk maknanya. Baik. Nah, sekarang dikatakan mamnu minas sharaf juga memiliki dua ilat, sama seperti fiil. Karena itulah dia tidak boleh ditanwin. Nah, sekarang kita bahas apa ilatnya. Nah, jadi al-mamnu minas sarf, kita pakai ini saja, al-mamnu minas sarfi. Dia juga memiliki apa? Memiliki dua apa? Ilat. Atau di sini penulis sebutkan secara umum ada illatan far'iyatan, ada illatun taqumu maqama al-illatain. Baik. Penyakit yang menyerang mamnu minas sarf ada dua. Ada yang dua ilat dan ada yang cuma satu ilat. Yang dua ilat ini ada yang tarji'u ila al-ma'na dan ada yang tarji'u ila al-lafzi. Ada yang menyerang makna dan ada yang menyerang lafaz. Simpelnya begitu ya. Jadi ada ilat yang berhubungan dengan maknanya, ada ilat yang berpulang kepada maknanya, dan ada ilat cacat yang berpulang kepada apanya? Lafaznya. Nah, sementara ini hanya satu ilat saja, ya, tidak dikatakan berpulang kepada makna atau lafaznya, enggak. Ini langsung kena semuanya. Satu ilat tapi taqumu maqamal illatain, menempati atau sama seperti dua ilat. Jelas ya? Taib. Adapun ilat yang apa? Yang hanya yang dia satu tapi cukup besar sehingga dianggap dua. Ini ada dua di sini. Yang pertama apa? Nanti kita jelaskan simpelnya mafa'il dengan apa? Atau mafa'il. Semua jamak taksir yang wazannya mafa'il atau mafa'il. Ya. Apa namanya itu? Sighah muntahal
jumu. Meneruskan labas. Siga muntaha al-jumu. Yang kedua, at-ta'nis bil alif. At-ta'nis bil alif. Kalau ada isim muannas perempuan dan muannasnya gara-gara alif, masuk di sini. Tidak boleh bertanwin. Satu saja. Baik. At-ta'nis bil alif. Pokoknya ta'nisnya bil alif. Baik. Jadi kalau ada isim itu telepon. Ya. Kalau ada isim dia jamak taksir. Dia jamak taksir. Wazannya mafa'il atau mafa'il seperti masajid, dananir. Baik. Masajid, dananir, apalagi mawaqit, darahim, ya, dirham, darahim. Ya. Pokoknya jamak taksir, intinya kalau disebutkan nanti akan dibacakan. Siga muntahal jumu adalah jamak taksir yang setelah alif taksir ada 2 huruf. Setelah alif jamak ada 2 huruf, atau setelah alif jamak 3 huruf, tengah-tengahnya sukun. Baik. Biasanya disebutkan teorinya seperti itu, tapi nanti akan ini intinya adalah jamak taksir yang wazannya mafa'il atau mafa'il. Kalimat wazan di sini bukan yang dimaksud wazan sorfi, ya. Ya, karena kayak dananir huruf dal pertamanya bukan mim. Kalau wazan kan mafa'il harus mim juga pertamanya, ya. Seperti yang ma'ruf. Maksud mereka mengatakan wazan mafa'il dengan mafa'il, yakni timbangannya mirip kayak gitulah cara bacanya. Ya, bukan bermakna wazan sorfi, bukan. Baik. Ya. Sekarang yang ini. Illatan far'iyatan. Illatan far'iyatan ada yang kembali kepada makna. Ini ada 2. Al-alamiyah dan juga apa? Al-wasfiyah. Alam, nama. Zaidun itu isim bermasalah, ada ilatnya. Jelas ya? Zaidun itu nama itu isim yang bermasalah, ada ilatnya. Apa ilatnya? Karena dia nama. Makkah itu apa? Isim, tapi isimnya ada ilat atau tidak? Ada ilatnya, ada cacatnya. Apa cacatnya? Dia nama. Alam, alamul balad. Nama kota. Kalau sampai sini? Ada kucing dikasih nama Zaid misalnya. Maka ini Zaid sama, pokoknya nama orang, nama kota, nama apapun. Maka semua nama-nama di dunia ini ada ilatnya, cacat dia. Langsung ke sini, cacat. Yang kedua sifat, semua sifat juga itu bermasalah, cacat. Langsung ke sini, semua sifat. Alim, cacat, ada ilat padanya. Apa? Dia sifat. Jelas? Iya. Magdub itu apa? Cacat, ada ilat, yaitu apa? Apa ilatnya? Karena dia sifat. Mas'ul, cacat karena dia sifat. Hasan, dia apa? Sifat. Cacat karena apa? Sifatul musyabbah. Enggak sampai sini? Iya. Jadi semua yang namanya sifat itu apa? Cacat. Semua yang namanya nama itu cacat. Tapi kalau sekedar itu toh tetap sempurna, tidak bisa menghilangkan tanwinnya, tetap karena cuma satu cacat. Nanti kalau dia juga kena cacat pada makna, barulah dia dianggap mamnu minas sarf. Yang kembali kepada lafaz ada 6. Yang pertama al-ujmah. Yang kedua at-tarkib. At-tarkib yakni al-mazji. Yang ketiga ziyadah alif wa nun. Ziyadah alif wa nun. Yang keempat waznul fi'il. Yang kelima yang keenam al-adal.
Salah ini. Afwan. Di sini at-ta'nis. At-ta'nis bi ghairi, ingat di sini ta'nis bil alif. Di sini at-ta'nis bi ghairi al alif. Yang keempat tadi apa? Waznul ziyadah alif nun, dan yang kelima waznul fi'il. Ujmah, apa itu ujmah? Bukan bahasa Arab, ajam, bahasa Turki, bahasa Persia, bahasa macam-macam. Bahasa Indonesia itu ajam. Semua bermasalah, cacat dia. Tapi kalau sekedar ajam saja belum bisa menghilangkan tanwinnya, harus ada pasangannya di sini. Ya karena harus ada dua kan? Harus dua, illatan variatan, harus ada dua illat. Satu mewakili di sini, satu mewakili di sini. Paham? Kalau di sini cukup satu saja yang dibutuhkan, tidak perlu dua, satu saja. Kalau di sini harus ada wakil dari sini, harus ada yang menyerang maknanya dan ada yang menyerang lafaznya. Baru boleh dia dihilangkan tanwinnya. Menunjukkan itu sudah lemah sekali isimnya. Jelas sudah menyerupai isim. Sudah menyerupai apa? Fiil. Murakkab dengan tarkib masji seperti Hadramaut, Ba'alabak dan seterusnya. Nanti akan terangkan sesuatu. Tanis bighairil alif. Dia muannas tapi tidak pakai alif. Seperti Zainab. Zainab. Kenapa dia Zainab kenapa muannas? Pakai alif tidak? Gara-gara alif? Bukan, gara-gara apanya? Maknanya nama perempuan, makna. Kalau ini seperti tanis bil alif seperti Hubla, perempuan hamil. Muannas karena alif di baliknya. Di akhirnya Hubla, alif maksurah. Nanti akan terangkan semua. Nah, kalau kita lihat di sini ta'nis bi ghairil alif mamnu' min as-sarf. Ta'nis bil alif juga mamnu' min as-sarf. Nanti akan diterangkan satu-satu. Ziyadah alif dan nun seperti Salman, Sulaiman, apalagi Sukran, Syaja'an, Jaw'an, ini semua apa? Alif dan nun akhirannya. Itu semua bermasalah. Ada cacatnya. Yaitu apa? Akhirannya alif dan nun. Ingat, alif dan nunnya dua-duanya tambahan. Dua-duanya apa? Tambahan. Berikutnya waznal fi'il. Yani ada isim tapi wazannya wazan fi'il. Misalnya apa wazan fi'il madi? Seperti wazan af'ala. Af'ala yuf'ilu. Jadi kalau ada orang namanya Ahmad apa wazannya? Af'al. Sama seperti apa? Wazan fi'il madi. Makanya Ahmad tidak boleh bertanwin. Karena dia isim tapi wazannya wazan fi'il. Yang terakhir adalah ladal. Nanti ladal kita jelaskan bahwa dia perubahan, ya. Nanti kita jelaskan. Kita katakan harus berpulang kepada dua perkara ini. Adal seperti Umar. Kata mereka, Umar ini kenapa tidak boleh pakai tanwin? Karena katanya asalnya dari kata Amir, berubah jadi Umar. Adal namanya, adal dirubah, dipalingkan. Dirubah katanya. Kata mereka kayak Zufar. Zufar itu kenapa tidak boleh pakai tanwin? Karena asalnya Zafir. Nanti akan diterangkan. Nah, sekarang dia nanti mamnu' minas sharaf kalau berkumpul padanya dua ilat, satu ilat dari sini, satu ilat dari sini. Nah, sekarang pasangannya al-alamiyah itu berpasangan 1 sampai 6 semuanya. Kalau al-lafziyah pasangannya cuma 4 sampai 6. Jelas? Berarti kalau kita berbicara dua ilat, ada berapa pasang? Ada berapa pasang? Ada berapa pasang? Ada berapa jenis ilat? Kalau kita berbicara yang dua ilat, ada berapa pasang ilat? Ada berapa? 11? 11. Antum tambah ini. Yang ini dulu. Ada berapa? Berapa, Mam? 8? Ada 8. Ada alami ya pasangannya semuanya. Wasfiyah pasangannya nomor 4 sampai 6. Berarti berapa? 10. 9. Ya. Yang pertama alamiyah ma'al ujmah. Yang kedua alamiyah ma'at tarkib. Alamiyah ma'at ta'anis bi ghairil alif. Alamiyah ma'a ziyadah alif wan nun. Alamiyah ma'a waznal fi'il, alamiyah ma'al adl. Setelah itu wasfiyah ma'a ziyadah alif wan nun, wasfiyah ma'a waznal fi'il dan wasfiyah ma'al adl. Tidak ditemukan ada wasfiyah ujmah, tidak ada. Tidak ada wasfiyah tarkib, wasfiyah ta'anis, tidak ada.
Baik. Totalnya ada berapa? 9. Kalau ditambah ini berapa? 11. Berarti jenis illat atau jenis isim-isim mamnu min as-sarf totalnya ada 11 semuanya. Baik. Bedanya kalau ini tersendiri dia, yakni dia sendirian sudah cukup. Kalau ini tidak bisa, harus berpasangan-pasangan. Dengan aturan disebutkan di sini. Baik. Cukup dulu saya kira. Nanti kita jelaskan satu persatu contoh-contohnya dan syarat-syarat di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi. Wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.